Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mencoba untuk membahas mata kuliah yang berjudul monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah ya. Nah, sebelum masuk kepada materi-materi selanjutnya, ini ada yang namanya rencana pembelajaran semester gitu ya. RPS. Bahasa sederhananya ada silabus, nanti ada silabusnya. Ini format yang sudah baku dari dikti. Yang pertama ini CPL itu capaian gitu ya. Capaian pembelajaran di prodi gitu ya. Nah, ini banyak nih indikator-indikatornya. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin lama gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini visi. Jadi setiap pembelajaran itu ada perencanaan, termasuk kegiatan apa saja mesti ada yang namanya perencanaan gitu ya. Misi mata kuliah menjadi mata kuliah yang unggul, aplikatif, terfokus pada materi monitoring. Aplikatif sifatnya ini. Pertanyaannya, Monef yang aplikatif itu seperti apa? Nah, gitu. Kan kita suka betul menggunakan istilah-istilah yang harus didefinisikan ulang, bahwa tidak semua orang kan bisa mendefinisikan ulang apa itu bahasa-bahasa yang lain. Misalnya aplikatif. Ini asal kata dari aplikasi. Berarti kita bicara format. Kalau begitu, format monitoring dan evaluasi itu seperti apa? Sehingga dia bisa digunakan, nantinya diaplikasikan, digunakan di mana? Masyarakat. Muncul pertanyaan, kalau gitu apa sih tujuannya? Kalau itu tujuannya, targetnya apa? Kalau targetnya begini, gimana cara mencapainya? Atau sasarannya siapa? Metode yang digunakan apa? Nah, itu yang namanya perencanaan. Kalau kita nggak punya perencanaan seperti ini, mustahil bisa tercapai. Mustahil ya. Mustahil itu masih sederhana. Kalau mustahil dia lebih complicated ya. Iya. Nah, ini. Kedua, ada misi. Nah, setelah visi ada misi gitu ya. Mendidik calon ahli ilmu pemerintahan agar memiliki wawasan yang baik. Pertama, level pertama ya, wawasan. Tuh. Oh, ini ada yang belum diperbaiki. Wawasan ini pengetahuan itu informasi adalah data harus diuji sehingga dia jadi ilmu pengetahuan. Bagaimana cara ngujinya? Penelitian dengan menggunakan metode, kan gitu. Lantas hasilnya bagaimana? Hasil penelitian itu dari kesini dia bisa diaplikasikan. Kembali lagi aplikasi. Kita bisa aplikasi itu dengan cara seperti ini. Kita bisa apa? Mendeskripsikan bahwa benar yang terjadi di sana itu seperti ini loh. Kenapa kita menyimpulkan bahwa benar yang terjadi di sana itu seperti itu? Karena kita menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode serangkaian tindakan yang disusun berdasarkan, kan begitu, cara-cara tertentu yang sudah baku, gitu, dalam tradisi ilmu pengetahuan. Nah, ini dia. Terus pedagogik, kompetensi pedagogik, kepribadian dan profesionalitas dalam dunia pemerintahan. Sama, itu semuanya aplikatif.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk formatnya? Kan ini yang Anda tanya-tanya, ingin tunggu-tunggu, sebenarnya Monep itu seperti apa sih? Wujudnya seperti apa gitu. Ya kan? Gitu. Nah, kalau materi pembelajaran pokok ini saya kira ini sangat relatif. Kenapa saya susun seperti ini? Saya mulai dari konsepsi dulu. Bahwa posisi mata kuliah atau posisi monitoring dan evaluasi itu sebenarnya ada di mana? Kita mesti belajar dulu yang namanya sistem pemerintahan Indonesia. Bagaimana Indonesia ini diatur oleh struktur-struktur dengan tupoksi yang berbeda-beda. Kan begitu. Lantas, otonomi daerah. Otonomi daerah ini kan prinsip penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini. Kalau dulu sentralisasi, sekarang desentralisasi. Otonomi itu autonomous. Auto itu otomatis, nomos itu kebebasan. Kebebasan yang otomatis artinya tidak harus seperti itu definisinya. Definisinya ini kan dari tahun 75, 79, 99, kemudian ke tahun 99, kemudian 2012, itu berubah terus trennya. Definisi yang dulu hanya kemampuan, diberi kemampuan, sekarang sudah menjadi hak. Nah, pertanyaannya bagaimana daerah dianggap berhasil? Bagaimana cara menilainya? Nah, itu tentu pakai instrumen Monep, monitoring kinerja pemerintah daerah. Nah, ini saya tayangkan apa bentuk format berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang. Mudah-mudahan masih ada. Nanti kita cari lagi. Nah, ini. Ternyata bahwa sebelum Monep harus ada kebijakan. Nah, perencanaan itu ada di sini, di kebijakan, gitu. Kebijakan. Bagaimana mau melakukan penilaian lah kalau instrumen penilaian tidak ada, terus kebijakannya tidak ada. Kita kan ingin tahu bahwa monitoring dan evaluasi itu adalah sebuah teknik untuk melihat, mengukur sampai di mana capaian realisasi kebenaran dari sebuah kebijakan itu mampu menjadi resolusi bagi siapa? Bagi orang-orang yang terikat dengan kebijakan, gitu. Kita kan nggak tahu kebijakan ini bisa berhasil atau tidak kalau kita tidak pernah mengukur, gitu ya. Saya baru buka pagi tadi, saya ketemu undang-undangnya. Sekarang kok hilang lagi? Nah. Nah iya, dicari nggak ketemu, nggak dicari ada aja dia. Ini nama filenya saya lupa ini. Nah, hari ini kita coba bahas tentang monitoring dan evaluasi pemerintahan, ya. Kemampuan yang diharapkan setelah membahas materi ini, yang pertama, mahasiswa itu punya kemampuan dalam hal apa? Dalam hal mengenali. Setelah dia mengenali, dia tahu bahwa itu bakalan terjadi, kemudian dia mengenal, memahami pengertian, tujuan, perkembangan konsep dasar. Hal yang sifatnya konsepsional itu mesti dipahami dulu. Bagaimana cara Anda mau melakukan monitoring dan evaluasi sementara Anda nggak paham konsepnya? Ya kan? Nah, itu. Coba kita lihat konsepnya ini. Tuh. Nah. Teknik Monef dalam memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Kita melakukan Monef, dengan melakukan Monef kita bisa mendapat informasi agar informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Nah, di sini
pengambilan keputusan ke sini. Gitu. Kita lihat apa yang pertama. Tuh. Ini pengenalan. Ini namanya pengenalan. Pendahuluan. Apa yang dikatakan pendahuluan? Awalan. Awalan wal akhiran. Kalau ini pendahuluan berarti ada pendahiliran. Iya kan? Ini pendahuluan berarti biasanya ada pendahiliran, dihilir. Bukan gilir, beda itu. Usaha pencapaian tujuan program dalam sebuah organisasi harus selalu diupayakan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen ini pengambil kebijakan, pelaksana fungsi. Gitu loh. Upaya tersebut dimulai dari menyusun rencana strategis. Pertanyaannya adalah, apa itu rencana? Ya, bahasa lain rencana, bahasa Inggrisnya adalah planning. Kalau nggak pakai L namanya planning. Ya, planning. Jangan ungkapkan kebiasaan. Planning. Planning atau rencana atau perencanaan. Planning perencanaan. Kalau nggak pakai ning atau ing namanya plan. Rencana. Bukan yang terbang itu. Ya, yang terbang plan juga, tapi itu pesawat. Ada sendal yang melayang, itu pesawat juga. Kadang periuk, kuali, terbang. Itu menunjukkan bahwa ada kekacauan rencana. Iya, ketika perencanaan tidak dapat diterapkan, biasanya dampak negatif itu piring, periuk, kuali itu terbang. Iya, artinya apa? Sikap yang terbaik untuk menghadapi seperti itu cuma satu, menghindar. Kalau diam habis kita. Masa ya periuk, kuali, ya kan, piring terbang kita diam aja. Makasih, nggak bisa. Kita harus menghindar, gitu ya. Menghindar. Dalam dunia persilatan, satu jurus yang sangat terkenal ketika kita sudah tidak mampu lagi melakukan sesuatu, itu langkah 1000. Langkah 1000 itu lari 1000 langkah ya. Kalau 1000 langkah berapa jauhnya? Tak jauh-jauh amat, ya enggak? Ya. Gitu. Langkah 1000 atau 1000 kali langkah itu enggak jauh kalau larinya. Kalau saya lari dari kamu harus sejauh mungkin. Iya, agar masa lalu itu tidak gampang terbayang. Sebenarnya kita ini ya mudah sekali ya mengingat masa lalu. Ya sebenarnya itu hanyalah sebuah informasi tentang sebuah kegagalan atau sebuah keberhasilan. Beda. Ya kan? Ketika masa lalu kita dianggap gagal, artinya ada satu tahapan perencanaan yang keliru. Di akhirnya kita tidak melakukan monitoring dan evaluasi agar terjadi perubahan strategi atau perubahan kebijakan di masa yang akan datang. Ya kan? Tidak mungkin kita mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, agar kita tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Agar kita tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, apa yang harus dilakukan? Hah? Bukan. Iya, untuk memperbaiki itu gimana? Berilah kesempatan. Loh, orang mau memperbaiki diri, bagaimana dia bisa baik kalau kita nggak kasih kesempatan? Oh, pura-pura mikir. Santai aja. Kalau kita melakukan kesalahan pertama, berikan kesempatan kedua. Masih juga berikan kesempatan ketiga. Kalau masih juga kasih keempat. Tapi ada yang bilang
kesempatan nggak datang 2 kali gitu, Pak. Berarti sekali kan? Iya. Nah, makanya jangan kasih 2 kali, sekali aja kesempatan itu. Kan kesempatan tidak datang 2 kali. Sekali aja kasih. Kali yang kedua kebangetan namanya itu. Kalau kali kedua dikasih juga kesempatan dan juga tidak berhasil, artinya program ini tidak layak untuk diteruskan. Gagal. Buat apa kita meneruskan suatu program yang bakalan gagal, ya bakalan merugi diri kita sendiri. Kalau masih tetap kita ambil, berarti kan proses perumusan kebijakan kita jadi permasalahan. Kita tidak matang dalam merencanakan sesuatu. Dalam merencanakan sesuatu, perbuatan, tindakan untuk merancang masa depan kita sendiri saja, kita nggak bisa bagaimana mau merencanakan rumah tangga. Sedih amat. Santai aja, kan masih lama. Atau korban. Biasa aja kales. Iya, nggak usah dipikirin, ya kan? Banyak kesempatan yang akan datang. Persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan. Kesempatan terbuka, kitanya yang tertutup, ya kan? Kesempatan terbuka, kitanya yang tertutup. Kita terbuka, kesempatan tidak ada. Dilema kan? Ya kan D5? Bukan D6. Kalau D6 tuh bukan D5. D5 sama dilema kan beda. Apa bedanya? Ucapan. Pengertiannya juga beda. Nggak perlu dibahas itu ya. Visi, misi, dan tujuan strategis organisasi merupakan komitmen. Nah, sulit sekali bagi kita untuk merencanakan komitmen, membangun komitmen, mempertahankan komitmen, dan mengevaluasi komitmen. Kebanyakan kita menjadi seorang yang mampu menghindar daripada komitmen. Apa ciri-ciri ketika kita menghindar dari komitmen? Dalih. Berbagai macam dalih. Ketika monitoring dan evaluasi dilaksanakan, Anda ternyata ada mengalami kegagalan di step ini. Anda kemudian berdalih, itu nggak mungkin, itu karena saya sakit, kaki jempol saya sakit itu, misalnya. Sehingga kita nggak bisa melakukan apa. Padahal evaluasi itu penting untuk revisi strategi. Kemudian rencana strategi selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional. Nah, kita ini kan sering lupa bahwa rencana strategisnya dibuat sajalah rencana strategis tanpa kita membuat rencana operasional. Tahu rencana operasional itu apa? Kalau kan rencana operasional. Iya. Rencana operasional. Iya. Rancangan jalan. Rencana operasional itu kan semacam SOP. Standar operasional prosedur. Nah, di situ dijelaskan gitu ya. Mau pendek atau panjang gitu. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Terukur, akuntabel hasilnya, serta berlanjut. Nah, ini clue-nya. Perencanaan, pelaksanaan, akuntabel. Nah itu aja. 3. Perencanaan, pelaksanaan, akuntabel. Perencanaan tidak sama dengan pelaksanaan, berarti dia tidak akuntabel. Rumus matematikanya P1 tidak sama dengan P2, ya kan? Tidak sama dengan akuntabel, ya kan? P1 itu perencanaan, P2 itu pelaksanaan, A itu ya ini akuntabel. Itu rumusnya. Kalau kayak gitu bagaimana Pak? Wah, harus dibagi dengan
K. Apa itu K? Komitmen. Kita kan kadang-kadang nggak punya ini. Komitmen. Komitmen untuk merencanakan sesuatu, komitmen untuk melaksanakan, komitmen untuk bertanggung jawab. Akuntabel itu bertanggung jawab. Akuntabilitas bertanggung jawab gitu terhadap tugas yang diberikan. Rumus persamaan matematikanya adalah P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan A dibagi K. Sama dengan, ayo, sama dengan apa? Hah? Kan di sini M nih ya. Monitoring dan evaluasi itu adalah P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan A. Itu kalau dia menjadi tidak sama. Tapi kalau dia menjadi sama, misalnya M sama dengan P1 ditambah P2, kan itu tambah A dibagi K sama dengan. Nah, kalau P1-nya perencanaannya sesuai dengan pelaksanaannya, ya kan? Ditambah lagi karena dia bertanggung jawab terhadap ini, dibagi komitmen. Orang yang komitmen karena dia akuntabel, bertanggung jawab. Maka hasilnya apa? Apa tuh? Program, betul. Atau P3 atau ya program berhasil gitu. Ya kan? Wujudnya program. Wujudnya program. Ini namanya kalau dalam matematika itu apa ya? Penyederhanaan. Ada yang jurusan matematika sih waktu SMA-nya? IPS. Ya bukan berarti nggak belajar matematika kan? Dia belajar ekonomi kan begitu ya? Ada matematikanya, matematika ekonomi. Intinya di sini kita tidak belajar matematika, kita hanya membuat rumusannya. Rumus. Kenapa Pak? Kok bisa dibuat rumus? Ya sebenarnya ini kan rumus itu hanya formula, hanya pola. Pola itu merupakan nggak lambang-lambang, simbol-simbol. Ya kan? Kalau di sini dikatakan clue-nya adalah perencanaan dan pelaksanaan, akuntabel, kan begitu? Ya, serta adalah keberlanjutan aktivitas. Nah, yang ini programnya berlanjut misalnya. Ini kan harus berlanjut nih. Tuh. Buat simbol penyederhanakan supaya apa? Supaya Anda tidak diajarkan untuk menjadi penghafal yang baik, tetapi pemaham yang baik. Coba Anda hafalkan ini. Tapi kalau Anda cukup, kalau kata Pak Mulya, Monep itu P1 tambah P2 tambah A dibagi K. Lah, selesai. Buatlah bahasa sendiri. Kan bisa nulis kan? Iya, di WA aja Anda rajin kok nulis. Ngetik ya. Masa ngetik WA daily ya, tiap hari ya ngetik WA. Gitu ya, setiap hari, halo bos, apa kabar bos? Gimana bos? Udah makan bro? Belum, kan gitu. Hanya level Anda hanya level itu saja, nggak naik-naik. Tapi kalau Anda bicara, ingat, dalam menjalankan program ini, kita harus menerapkan prinsip P1 ditambah P2 ditambah A dibagi K. Anda ingat langsung dengan saya. Oh iya, kata Pak Mulya, perencanaan ditambah pelaksanaan ditambah akuntabilitas dibagi K, komitmen, maka program itu akan jalan. Coba kalau tidak ada salah satu saja, ya kan? Apa yang mau Anda lakukan kalau salah satunya tidak ada? Perencanaan, luar biasa, visi, misi, ya kan? Visi menjadikan, oh ya, bunga apa? Bunga bang. Ya. Paling termaju, terdepan Yamaha. Ya kan?
menjadikan Kabupaten Bungo sebagai kabupaten unggul sedunia misalnya. Itu kan visi. Kan gitu. Nah, ternyata ini tidak ada pelaksanaannya. Oh, pelaksanaannya berupa apa namanya dilaksanakan sesuai. Tapi akuntabel. Nggak bertanggung jawab, nggak selesai-selesai kerjaan itu. Nah, ini ada komitmen tidak terbangun. Ah, terserahlah, apa penting-penting aman. Ya kan? Tapi kalau pemerintah desa rata-rata Rata-rata, ya pasti ada yang nggak rata itu. Kalau rata-rata itu jalannya sudah bagus. Iya kan? makanya itu Pak. Iya makanya jalannya bagus-bagus. Tapi rata-rata kan? Iya. Iya. Nggak rata. Wah, baru banyak ada masalah itu. Nah, Pak pusing ya? Nggak usah pusing. Kalau Anda nggak pusing, berarti Anda sudah sehat. Saya belum sehat Pak. Ya, berarti baru mulai nggak sakit. Kenapa di pemerintah desa rata-rata apa permasalahannya di sini ya? Iya toh apa? Monitoring itu sama dengan ini di mana? Di mananya yang nggak jalannya? Yang tidak samanya tuh di mana? Di sini bermasalah. Tidak sama dengan komitmen. Tidak sama dengan akuntabel, otomatis bermasalah dengan komitmen ya. Dibuatlah perencanaan itu sebagus mungkin, kalau bisa seperti surga. Iya, sesuai dengan undang-undang, dibaca undang-undang. Tapi kan ketika perencanaan ini dibuat sesuai dengan aturan perundang-undangan, ternyata bermasalah di sini pelaksanaan. Apa yang menyebabkan mereka tidak mampu melaksanakan? Ada pengaruh SDM di sini. Iya kan? Ada pengaruh SDM. Apa itu SDM? Nah, kalau SDM lain. Ya, kalau STM lain lagi. Oh, susu telur madu. Iya. Susu ditambah telur ditambah madu. Pertanyaannya madunya madu berapa? Kalau madu satu enak, madu dua mulai ribut. Madu tiga pecah kapal. Nggak nyambung ya? Ayah, alhamdulillah. Makanya apa nama itu harddisk Anda tuh kosongkan dulu sedikit biar ada ruang untuk masuk informasi. Kalau memori sudah full ya begitu. Fullnya kenapa? Kebanyakan main slot. Kalau di tempat kami slot slot itu sandal, main sandal. Mau masa sandal dimainin? Ya, kira-kira begitu ya. Ini rumusnya. Ini maksud saya menyederhanakan Anda agar Anda tidak gampang melupakan bahwa monitoring evaluasi itu sederhananya begini. Oh, mau kasusnya seperti apa? Silakan. Kasusnya apa? Paling-paling yang perlu kita rumuskan di sini adalah indikator. Indikator untuk melihat bahwa program ini berhasil atau tidak. Kan gitu. Ya kan? Perencanaan. Apa sih rencananya gitu ya? Merencanakan ini, pertanyaannya ada atau tidak? Terrealisasi atau tidak? Kan begitu. Nah, ya. Persoalan kemudian komitmen, bagaimana mengukur komitmen? Bagaimana menilai komitmen? Anda ini tidak komitmen. Nah, misalnya komitmen apa? Apa arti komitmen? Wah, itu enggak komitmen namanya. Arti komitmen apa? Arti komitmen? Ketentuan antara Hah? Gagal pada pilihannya, kekeh pada pilihan. Komit. Oh ya, gimana tuh? Egois katanya. Kan komitmen pada diri sendiri, bukan
Coba cari di Mbak Google, mana tahu ada kamus bahasa Indonesia. Sabar, tentang aja nanti pada Priuk Wali Melayang. Kamus bahasa Indonesia mengatakan bahwa komitmen adalah ada kata-kata perjanjian di situ. Iya, Pak. Ada di mana sekolah? Perjanjian. Nah, perjanjian ya. Nah, memang begitu. Jadi ketika kita apa namanya tidak melaksanakan ini, ya kita dianggap tidak komit. Ingkar janji. Ya, ingkar janji. Ingkar janji itu apa namanya itu ya? One prestasi. Nah, dalam bahasa hukumnya adalah one prestasi, ingkar janji, gitu ya. Dalam sebuah perseroan terbatas, kalau one prestasi ini dapat dipidana karena merugikan orang. Ketika kita sudah membuat komitmen, tapi kita one prestasi, nah ujung-ujungnya kita bisa digugat karena kita merugikan orang. Monitoring hanya bisa dilakukan, Monef itu ketika ada kegiatan. Coba, Monef nggak ada kegiatan. Bagaimana kita akan mengetahui bahwa kegiatan ini dapat dilanjutkan ke depannya atau justru malah harus ada perubahan? Dirubah, diganti programnya. Ya kan? Nah, harus ada yang namanya kegiatan dulu. Berhasil atau tidak, dampak, kendala. Ujung-ujungnya kita bicara SWOT. Bukan sewot. Kalau yang biasa, ya biasa sewot misalnya. Ada yang tahu SWOT itu akronim dari apa? SWOT. Akronim dari apa? Singkatan dari apa? Aku nggak bisa baca nih bahasa Inggris. Oh, nggak bisa bahasa Inggris? Strength. Oke. Strength. Weakness. Kelemahan. Ya. Terus? Apa? Gitu. Straightness. SWOT. Nah, kan gitu. Jadi ini situasi. Situasi itu harus dipetakan berdasarkan SWOT. Dari hasil ini baru kita rencanakan. Bahkan kita nggak tahu situasinya seperti apa, masa tiba-tiba ada rencana? Ya kan? SWOT itu hanyalah sebuah alat teknik untuk memetakan masalah terkait dengan rencana. Sebelum melakukan ini, ya kan? Ini dulu, buat SWOT-nya dulu. Atau Anda sudah buat perencanaan, mau dilaksanakan, buatlah SWOT-nya dulu. Apa itu? Tolong Diana. Di sebelah ini terlalu ribut ya. Nah, jadi kalau kita sudah mampu memetakan ini, biasanya akan mudah kita melakukan ini. Ya, itu ya. Nah, tuh.
Kegiatan apa saja buat constraint-nya. Atau bisa juga ini dilakukan setelah kita melaksanakan ini. Dia bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di awal, SWOT untuk memetakan apa yang akan kita rencanakan. Kalau di akhir, di sini, ya, dia menjadi evaluasi terhadap ini, situasi ini. Bahwa program ini ternyata peluangnya ada. Di sini, di sini, di sini, di sini. Pada saat pelaksanaan, yang menjadi kekuatan kegiatan ini adalah ini. Kelemahannya ini, gitu. Nah, ke depannya baru disusun strategi. Misalnya, otonomi daerah adalah peluang. Ya. Kita susun strategi SO misalnya. Strategi opportunity. Strength opportunity. Bagaimana kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pakai keunggulan yang kita miliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. SO, strength opportunity. Terus apa lagi? SW misalnya. SW. Bagaimana kita punya kekuatan untuk mengatasi kelemahan? Apa yang harus kita lakukan agar kekuatan kita ini bisa kita gunakan untuk mengatasi kelemahan kita ini? Nah, itu namanya SW. Ada lagi di luar pada itu, es krim. Es krim itu membuat program kita meleleh. Ya, ada lagi. STH. Itu. Ya. Kemudian ST. Ya. Strength, threatness. Threatness apa? Ancaman. Bagaimana caranya kita menggunakan kekuatan kita untuk menghindari atau dari ancaman gitu. Misalnya ancaman ada wartawan misalnya. Itu ancaman, atau ada kompetitor lain yang buat acara yang sama di hari yang sama di jam yang sama. Itu kompetitor, itu ancaman. Nah, terancam nggak jadi acara kita. Yang kita undang 1 orang, ternyata di sebelah juga ngundang. Ayo. Ya kan? Nah, barulah kemudian kita pakai OW atau OT. Kan SO sudah, SW sudah, ST sudah kan? Baru kemudian kita pakai WO. Wo. Pak. Ah. OW lah, Pak. Apa? Oke, OW. Oh. Ya kan? Ini ke sini. Hari ini ke sini. OT. Jangan tambah W. Kalau ditambah OTW itu susah gitu ya. On the way dia. Nah, dengan adanya mekanisme seperti ini kita bisa tahu apa saja kendala dalam pelaksanaan program ini. Terus kedepannya apa yang harus dirubah kalau seandainya program ini terus berlanjut. Misalnya KBSM, Kema Bakti Sosial Masyarakat, mahasiswa. Pernah enggak kita coba lakukan rumus ini? Sehingga dapat laporan bahwa susun program KBSM itu berdasarkan SWOT. Sehingga kedepannya kita ada perbaikan. Kan nggak ada, ya kan? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Cuman laporannya itu berbentuk dana, bukan
kegiatannya. Nah, itu dia. Laporan kegiatan itu bukan laporan dana. Laporan kegiatan itu ya ini. Kita menceritakan rencananya begini, pelaksanaannya gini, ternyata ada kendala. Nah, kan gitu. Ya kan? Kendalanya di dana kurang, semangat kurang, kan gitu. Sudah itu apa namanya? Gimana ke depannya ancaman jauh misalnya ancaman kalau ancaman yang lain mungkin tidak terlalu jadi masalah. Kalau ancaman terhadap kedinginan ayo menjadi masalah. Mau cari selimut di mana? Kan tidak semua selimut bisa memberikan kehangatan. Apa? Ini pikirannya kemana nih? Mulai buka HP status hari ini. Selimut, tidak semua selimut itu bisa memberikan kehangatan. Selimut itu ada artinya. Selingkuhan yang imut. Masuk. Iya kan? Tidak selalu punya selingkuhan yang imut bisa memberikan kehangatan. Ya kan? Justru bisa memberikan kepanasan. Hangat dan panas kan beda. Panas aja suasana buatnya. Ada AC. Hah? Nggak bisa, panas itu api. AC itu dingin. Nah, kalau nggak ada panas nggak bisa dingin dia. Ya kan? Pakai dicolok ke listrik dulu kan? Nah iya, semakin panas mesinnya, semakin dingin hawanya. Begitulah hubungan laki-laki sama perempuan. Nah iya, harus ada yang menjadi AC. Jangan jadi api terus dicolok, son. Dicolok lagi. Yang laki-laki colok, yang perempuan malas, sang. Iya. Yang laki-laki pas mau dicolok sama perempuan baca mantra. P1 tambah P2 tambah A. Logika. Pakai baca mantra monep. Aduh. Iya nggak cocok lah. Nah ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini tujuan dan manfaat monep. Sudah berapa jam kita ini? Nggak terasa. Itu pengen nagih namanya itu. 1 jam kurang atau 1 jam lebih? 1 jam lebih. Kalau gitu kita lanjut minggu depan aja ya. Jangan lama-lama, nanti nggak kuat saya. Memang durasi yang harus saya liput ini minimal 30 menit. Jadi kalau lebih daripada itu rugi. Rugi durasi. Oke ya, baik. Minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan ini. Mau melanjutkan ketawanya silakan. Tapi jangan lupa pasang sabuk pengaman. Gimana tahu sedang ketawa-ketawa lepas tas. Iya. Yang ini lepas disertai dengan muncrat terus angin keluar bawah. Rame suasana jadinya. Kan begitu. Anda yang dapat nikmat, yang lain mendapat mudarat. Ya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ke grup? Mau? Oke, nanti saya kirim.